Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. TAUD menyayangkan putusan pengadilan militer yang dinilai terlalu ringan dan nihil perspektif korban. Pada putusan Rabu kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 hingga 3 tahun penjara terhadap 4 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Dari 4 terdakwa, 2 orang divonis dan dipecat dari kesatuan. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer Jakarta. Hukuman vonis paling berat ditujukan kepada terdakwa pertama yakni Sersan II Edi Sudarko yakni 3 tahun penjara. Sementara terdakwa kedua, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, ini divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan keduanya juga dipecat. Selain itu terdakwa 3 dan 4 divonis penjara 2 tahun dan 1,5 tahun penjara tanpa dipecat dari kesatuan. Sebelumnya auditor militer menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan sehingga vonis pidana ini jauh lebih berat. Hakim meyakini para terdakwa terbukti turut serta melakukan penganiayaan yang telah direncanakan kepada aktivis kontras Andri Yunus dan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Terkait putusan ini, TAUD merespons vonis hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Militer 208 Jakarta terhadap para pelaku penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Mereka kecewa dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku. Dan yang pertama kita melihat gitu kondisi impunitas ini tercermin dari adanya putusan dan kemudian proses pengadilan yang memang tidak benar-benar ingin menegakkan hukum, ingin benar-benar mengungkap penyelesaian kasus maupun kebenaran terhadap kasus serangan air keras terhadap Andri Yunus. Karena kita melihat sejak awal memang pengadilan ini dibuat hanya sekedar sandiwara maupun formalitas untuk kemudian melindungi institusi TNI itu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pertimbangan majelis hakim gitu ya, yang juga putusannya diperkuat dengan hanya memvonis 4 orang terdakwa, padahal dari tim advokasi untuk demokrasi itu telah menemukan adanya keterlibatan 16 pelaku, baik yang ada di lapangan yang berkoordinasi, ikut serta, kemudian juga terlihat ada di lapangan, itu kemudian tidak dibawa kepada proses peradilan gitu. Dan kita juga telah tegas sejak awal bahwa proses ini seharusnya memang